analisis aspek pemasaran, hukum, dan operasional pada usaha hidroponik Sahabat Hidroponik Lampung. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang. Hidroponik adalah solusi pertanian modern yang efisien, ramah lingkungan, dan menjawab keterbatasan lahan serta tingginya permintaan produk sehat. Sahabat Hidroponik Lampung berhasil memanfaatkan metode ini dengan mengintegrasikan teknologi digital untuk pemasaran, menjangkau pasar luas, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Keberhasilan usaha ini menunjukkan potensi besar hidroponik sebagai peluang bisnis berkelanjutan, dengan inovasi pengelolaan yang adaptif sebagai kunci kesuksesan. Baiklah, materi selanjutnya ada konsep dasar hidroponik. Hidroponik adalah metode pertanian modern yang memungkinkan budidaya tanaman tanpa tanah dengan memanfaatkan air bernutrisi. Metode ini efisien dalam penggunaan lahan dan air, cocok untuk area terbatas seperti perkotaan, serta lebih ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan pestisida. Hidroponik juga menawarkan kemudahan dalam pemeliharaan dan minim resiko hama tanah, menjadikannya solusi ideal untuk pertanian berkelanjutan yang mendukung gaya hidup modern dan kebutuhan produk segar. Baik, di sini saya akan memaparkan aspek pemasaran usaha hidroponik. Nah, kita semua tahu kan kalau pemasaran digital adalah solusi yang efektif untuk usaha hidroponik dalam mengatasi keterbatasan anggaran promosi di era digital. Nah, dengan memanfaatkan platform online seperti Shopee, Instagram, WhatsApp. Nah, usaha ini tuh dapat menjangkau konsumen lebih luas sekaligus menargetkan segmen tertentu secara spesifik. Nah, strategi digital seperti iklan berbayar ini memungkinkan promosi yang lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga peluang keberhasilan usaha ini meningkat dengan biaya yang lebih terjangkau. Nah, di samping ada komponen biaya pemasaran digital untuk usaha hidroponik. Nah, seperti branding sebesar 5 juta, ini membuat desain logo, label, dan kemasan produk, misalnya selada dan kangkung dalam kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya ada biaya media sosial sebesar 2.500.000, ini membuat konten menarik seperti di Instagram itu tentang manfaat sayuran hidroponik atau tips menanam di rumah. Nah, selanjutnya ada biaya promosi lokal sebesar 1.500.000, ini membagikan sampel produk kepada komunitas lokal atau restoran untuk menarik perhatian pelanggan. Nah, selanjutnya ada biaya distribusi sebesar 1 juta. Nah, ini untuk mengirimkan produk hidroponik ke pelanggan pertama atau mitra reseller. Nah, selanjutnya biaya website sebesar 3 juta. Ini membuat website menampilkan katalog produk dan menerima pesanan secara online. Jadi total biayanya itu adalah 13 juta. Nah, dengan strategi ini, usaha hidroponik dapat memanfaatkan pemasaran digital untuk meningkatkan jangkauan pelanggan dan kesuksesan bisnis dengan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya Syarif Hidayat akan menjelaskan mengenai aspek hukum dan legalitas usaha. Perlu kita ketahui bahwa dalam membangun bisnis, terutama bisnis hidroponik, sangat diperlukan yang namanya aspek hukum dan legalitas usaha. Karena dengan adanya izin resmi atau legalitas usaha, ini merupakan satu identitas pelaku usaha dalam menjalankan bisnis dan mempermudah ke akses berbagai layanan seperti perizinan, akses kredit, dan pendampingan usaha. Itu juga dapat meluncurkan produk kita dan lebih mudah dipercaya oleh para konsumen karena izin produk kita memiliki izin dari badan-badan hukum yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang penting dan harus kita siapkan dalam perancangan usaha dalam membangun aspek hukum dan legalitas usaha. Yang pertama adalah izin usaha, seperti biaya pendaftaran usaha. Kita anggarkan sebesar 2 juta. Mungkin tabelnya akan ada di sebelah sini. Lalu izin lingkungan atau AMDAL dan dokumen lingkungan. Kita anggarkan sebesar 1.500.000. Lalu yang ketiga adalah legalitas usaha atau pendirian CV atau PT. Kita anggarkan sebesar 3 juta. Maka kita harus mempersiapkan biaya sebesar 6.500.000 dalam membangun aspek hukum dan legalitas usaha.
meningkatkan kepercayaan konsumen dengan membuka peluang dan pengembangan usaha di masa depan. Di aspek operasional. Nah, jadi aspek operasional dalam hidroponik ini memerlukan pengelolaan lingkungan tanaman yang stabil, yaitu pemantauan hama secara rutin dan pengendalian ramah lingkungan untuk menjaga kualitas hasil panen. Dengan memanfaatkan teknologi seperti sensor lot dan sistem irigasi otomatis, efisien operasional dapat ditingkatkan dan mengurangi resiko kegagalan panen dan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Nah, jadi dengan kita menggunakan teknologi seperti sensor lot itu kita dapat mengukur suhu udara, suhu cuaca, serta mengukur keakuratan atau suhu di tempat kita di mana kita bercocok tanam seperti itu. Kemudian di sini saya akan menerangkan beberapa tabel. Nah, jadi tabel yang pertama yaitu sistem pemantauan lingkungan. Nah, di sini ada sensor lot gitu. Jadi sensor lot itu untuk monitoring suhu, kelembapan dan kualitas air. Itu ada di biayanya ada di kisaran 5 juta rupiah. Kemudian sistem irigasi otomatis, yaitu pompa otomatis, timer dan jaringan irigasi, itu ada di kisaran 3 juta rupiah. Dan maintenance bulanan, perawatan dan penggantian sensor komponen, itu ada di kisaran 500.000 rupiah. Kemudian subtotalnya itu 8.500.000 rupiah. Kemudian tabel yang kedua yaitu biaya produksi harian. Di sini yang pertama yaitu nutrisi tanaman. Nutrisi tanaman yaitu AB mix atau nutrisi hidroponik lain, itu ada di kisaran 1.500.000 rupiah. Kemudian media tanam, ada rock wall, kokopet atau media lainnya, itu ada di kisaran 1 juta rupiah. Nah, kemudian ini yaitu selada, bayam atau tanaman lain, itu di kisaran 500.000 rupiah. Kemudian bioksida, pengendalian hama ramah lingkungan, itu ada di 500.000 rupiah. Kemudian subtotalnya yaitu 3.500.000 rupiah. Nah, tabel yang ketiga nih teman-teman, di sini tabel yang ketiga yaitu distribusi dan pengemasan produk. Nah, jadi yang pertama pengemasan. Biaya pengemasan ramah lingkungan ini seperti plastik, biodegradable atau kertas, itu ada di kisaran 1 juta rupiah. Kemudian distribusi, yang pertama transportasi untuk pengantaran produk, biaya bahan bakar dan pengiriman teman-teman, yaitu ada di kisaran 1.500.000 rupiah. Kemudian branding dan labeling, ini pencetakan label atau produk, itu ada di kisaran 500.000 rupiah. Nah, jadi subtotal di label ini yaitu 3 juta rupiah. Kemudian tabel yang keempat yaitu biaya operasional lainnya. Seperti yang pertama ada gaji tenaga kerja. Jadi 2 orang RP 2 juta rupiah per bulan. Jadi di sini mencakup 4 juta rupiah. Kemudian biaya listrik dan air, yaitu pemakaian listrik, pompa, lampu dan air. Nah, ini ada di harga atau kisaran 1.500.000 rupiah. Kemudian pengelolaan limbah nutrisi, yaitu sistem pengelolaan larutan sisa. Nah, ini ada di kisaran 500.000 rupiah. Kemudian edukasi dan pelatihan, yaitu pelatihan tenaga kerja untuk pengelolaan sistem hidroponik dan manajemen hama, itu ada di kisaran 1 juta rupiah untuk pelatihannya ya. Kemudian subtotalnya ada
ada di 7 juta rupiah. Kemudian total keseluruhan itu ada di 22 juta rupiah. Produksi. Yang pertama, sistem hidroponik. Kegunaan: membangun infrastruktur untuk budidaya tanaman termasuk rak vertikal pipa untuk distribusi nutrisi dan pompa air. Yang kedua, media tanam. Kegunaan: sebagai tempat untuk menahan akar tanaman, menjaga kelembapan, dan mendukung penyerapan nutrisi. Yang ketiga, nutrisi hidroponik. Kegunaan: menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Nutrisi ini mencakup zat makro dan mikro yang memastikan tanaman menghasilkan panen berkualitas. Yang keempat, benih. Kegunaan: sebagai bahan baku utama untuk memulai proses budidaya, benih berkualitas tinggi memastikan tingkat keberhasilan tanam yang tinggi dan hasil panen maksimal. Yang kelima, alat monitoring. Kegunaan: digunakan untuk memantau parameter penting seperti pH dan konsentrasi nutrisi dalam larutan. Tabel aspek produksi. Komponen. Yang pertama, sistem hidroponik. Keterangan: rak, pipa, pompa air, timer. Biaya 8 juta. Media tanam. Keterangan: rock wool, kokopit. Biaya 2 juta rupiah. Yang ketiga, nutrisi hidroponik. Keterangan: larutan nutrisi AB mix. Biaya 1.500 rupiah. Yang keempat, benih. Sayuran daun seperti selada, bayam. Biayanya 500.000 rupiah. Yang kelima, alat monitoring. pH meter, TDS meter. Biaya 2 juta rupiah. Total semuanya 14 juta rupiah. Akan menjelaskan materi mengenai aspek lingkungan. Yang pertama, sistem daur ulang air. Kegunaannya, sistem ini bertujuan untuk mengelola penggunaan air secara efisien dengan mendaur ulang air sisa yang digunakan dalam sistem hidroponik. Manfaat lingkungan: yang pertama, mengurangi jejak air. Yang kedua, minimalkan pembuangan air yang mengandung nutrisi berlebih ke lingkungan. Yang kedua, pengelolaan limbah nutrisi. Kegunaannya, merancang sistem pengelolaan limbah nutrisi yang aman, seperti menetralkan larutan sisa atau mendaur ulangnya untuk kegunaan lain. Manfaat lingkungan: yang pertama, mengurangi pencemaran lingkungan dari larutan sisa. Yang kedua, menjaga kualitas air, tanah, dan ekosistem di sekitar lokasi usaha. Yang ketiga, edukasi dan sosialisasi. Kegunaan: anggaran ini digunakan untuk kegiatan edukasi kepada tenaga kerja dan masyarakat sekitar tentang pentingnya praktik ramah lingkungan. Manfaat lingkungan: yang pertama, meningkatkan kesadaran lingkungan di komunitas lokal. Yang kedua, mendukung keberlanjutan dengan memotivasi perilaku ramah lingkungan di luar kegiatan usaha. Relevansi aspek lingkungan dalam usaha hidroponik. Yang pertama, efisiensi sumber daya. Hidroponik dikenal sebagai metode yang hemat air dibandingkan pertanian konvensional. Penciptaan nilai tambah. Mengintegrasikan praktik ramah lingkungan tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga meningkatkan nilai jual produk karena konsumen semakin sadar akan keberlanjutan. Tabel anggaran untuk aspek lingkungan. Komponen: sistem daur ulang. Keterangan: tangki dan sistem filtrasi. Biaya 2.500 rupiah. Yang kedua, pengelolaan limbah nutrisi. Keterangan: pengelolaan larutan limbah. Biaya 1 juta rupiah. Yang ketiga, edukasi dan sosialisasi. Keterangan: kampanye ramah lingkungan. Biaya 1 juta rupiah. Total 4.500 rupiah. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang hidroponik adalah metode pertanian modern yang memanfaatkan air sebagai media utama untuk menyalurkan nutrisi tanpa memerlukan tanah. Metode ini menawarkan banyak keunggulan seperti efisiensi penggunaan air, penghematan lahan, dan minimnya penggunaan bahan kimia. Nah, di sini menjadikannya solusi berkelanjutan untuk pertanian di masa depan. Nah, di sini juga dengan penerapan teknologi sistem seperti IoT dan irigasi otomatis. Nah, ini di sini hidroponik mendukung efisiensi operasional
meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas panen. Nah, dan di sini saya akan melanjutkan untuk menyampaikan saran yang dimana untuk meningkatkan keberhasilan usaha hidroponik, maka penting bagi pelaku usaha untuk selalu memperbarui teknologi yang digunakan, seperti memanfaatkan sensor EOT dan pemantauan otomatis dan irigasi cerdas. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membantu menjaga stabilitas lingkungan tanah yang krusial bagi kualitas hasil panen. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.